Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan sore ini, tentunya di dalam bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di dalam pelaksanaannya ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada arahan Presiden Republik Indonesia terkait beberapa peristiwa yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Sepertinya masalah kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini menjadi perhatian Presiden dan beliau menginstruksikan agar segenap pimpinan kementerian lembaga mengedepankan sense of crisis sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dapat diberikan respon. Kenapa terjadinya hal itu terjadi? Dan khususnya tentang kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini sangat ironis sekali karena Indonesia adalah produser CPO terbesar di dunia. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Negara juga harus mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tidak kecil. Dalam kondisi kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat, negara harus hadir. Dan hari ini adalah langkah hadirnya negara untuk mengatasi dan membuat terang apa sebenarnya yang terjadi tentang kelangkaan minyak goreng ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami sampaikan bahwa saat ini tim penyidik Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm atau oil atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 17-FD2-FB2-04-2020 tertanggal 4 April 2022. Pengungkapan perkara tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil suatu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dalam produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap memberikan persetujuan ekspor. Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan laporan hasil penyidikan, ditemukan alat bukti permulaan yang cukup
yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 19 April 2022, jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah: 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri atau DPO, tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. 3. Tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. 3 tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO, RDB palm oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebunan inti. Perbuatan tersebut telah melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf ABC, ABE maksud saya, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, yaitu Yunto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. 3. Ketentuan bab 2 huruf A, angka 1 huruf B, Yunto bab 2 huruf C, angka 4 huruf C, Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 02 Daglu per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB palm oil
dan YCO. Para tersangka dilakukan penahanan, ditempatkan yang berbeda berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan. Yang pertama adalah IWW dan MPT. Masing-masing ditahan di Rutan Salemba, Sabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai tanggal hari ini 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020. Tersangka SMA dan tersangka PT masing-masing ditahan di Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, mulai hari ini 19 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022. Demikian proses penanganan perkara dimaksud. Dan sekali lagi, kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas. Dan kami akan tidak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Demikian, teman-teman, terima kasih atas atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak, izin kami TV One ingin menanyakan berkaitan dengan hasil konferensi pers tadi yang disampaikan mengenai barbuk awalnya ini seperti apa saja, Pak? Kemudian yang kedua, apakah mafia migor ini sudah bermain sebelum adanya kelangkaan migor? Dan juga tadi kan disebutkan ada 3 perusahaan swasta. Sebenarnya kan perusahaan swasta yang berkaitan dengan migor ini kan banyak juga, Pak. Mungkin ada lagi dari perusahaan swasta lainnya? Oke. Terima kasih. Jadi perlu dijelaskan bahwa ini terjadi kelangkaan minyak goreng tersebut. Ini kita teliti ya. Teliti dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan, apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan menyangkut ke masyarakat luas, ini pasti akan kita lihat bagaimana penerapan di lapangan, ya, termasuk kebijakan DMO, ya. Jadi kita telah melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan penyidikan, kita temukan alat bukti, sehingga ada beberapa perusahaan yang kita lihat melakukan ekspor dengan cara melawan hukum, dan kita temukan ada alat bukti bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara di Kementerian Perdagangan. Ya, saya rasa itu ya. Terus Mbak, kalau tadi bicara tentang kenapa cuma ini aja, kalau semua pun Mbak, kami tidak akan membedakan. Kalau cukup bukti, ada informasi dan ada fakta, kami akan lakukan. Ya. Izin Pak, saya ingin bertanya, bagaimana apabila yang terlibat dalam penanganan perkara ini sampai ke level menteri? Apakah kejaksaan akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perkara tersebut? Mbak, bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jaksa Agung. Pertanyaannya sebenarnya sederhana saja. Kalau saya mencermati dari penjelasan dari Pak Jaksa Agung, ini kan menyangkut kebijakan ekspor. Tentu tidak mungkin, barangkali menurut saya Pak Menteri tidak mengetahui itu. Pasti dirapatkan oleh dirjen yang sudah jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah Pak Menteri ini sudah diminta keterangan oleh penyidik sehingga terang benerang perkara ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4 dan kami akan dalami. Benar ini kebijakan dan kami akan dalami. Kalau memang cukup bukti, kami tidak akan
tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya, siapapun pelakunya, kalau cukup bukti, kami akan lakukan. Izin Pak, Cindy dari Kompas TV. Kan ini ada dugaan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi, Pak. Apakah sudah ada angka berapa dugaan gratifikasi yang diterima? Kemudian juga adakah kerugian negara yang sudah dihitung, Pak? Terima kasih. Gini Mbak, untuk perhitungan ya kerugian negara kita sedang dilaksanakan. Ya, kemudian kalau itu ada gratifikasi pasti akan dalami. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin Pak, saya Alan dari Fajar Indonesia. Pertanyaan pertamanya terkait dengan kerugian negara. Kalau kita lihat kan ini dampaknya seluruh Indonesia Pak. Otomatis sangat besar gitu loh Pak untuk kerugian negara. Iya. Ada tidak arah dari Kejaksaan Agung, dari tim penyidik itu untuk meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi Pak? Untuk mengantisipasi jika para terdakwa nantinya tidak bisa mengembalikan kerugian negara. Kan ini sudah pernah dilakukan ketika kasus Indosat gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Yang pertama kita akan mengarahkannya adalah ke perekonomian negara. Jadi, terus kemudian untuk apa tadi yang kedua? Korporasi sangat mungkin itu. Sangat mungkin untuk korporasi. Dan kami sudah perintahkan pada Jampisus, pada Dirdik untuk lakukan itu. Detik. Ya, terakhir. Satu lagi. Jaksa izin, saya Firda dari Detikcom, izin bertanya, para tersangka ini kan dijerat pasal apa saja, karena disebutnya kan korupsi tapi pasalnya undang-undang perdagangan. Nah ini bagaimana izin? Terima kasih. Jadi undang-undang untuk sarana melawan hukumnya aja Mbak. Ya, nanti kita akan mungkin gini. Kita bukan press release kita bukan hari ini aja. Kami akan segera dalami ini dan saya juga akan minta pada Dirdik, pada Jampisus waktu harus segera. Kita mungkin tidak hal-hal yang biasa. Saya akan lakukan penanganan ini yang luar biasa karena memerlukan kecepatan. Makanya hari ini kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan. Artinya kita memang sangat memerlukan kecepatan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya kira itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kalau boleh bubar nggak apa-apa. Recording stopped. Konferensi pers yang tadi digelar langsung oleh Jaksa Agung SD Burhanuddin yang tadi mengumumkan adanya penetapan tersangka terkait dengan kasus adanya atau dugaan adanya perbuatan melawan hukum terkait kebijakan wajib pasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri atau DMO, Domestic Market Obligation. Ada 4 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama tadi adalah IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Kemudian 3 lainnya adalah dari pihak swasta, yakni MPT, kemudian SMA dan juga PT. MPT ini selaku komisaris PT Wilmar Nabat Indonesia, kemudian SMA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, serta PT selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Tadi juga Jaksa Agung mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum, di antaranya 1 adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kemudian dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan juga tidak
mendistribusikan CPO dan RBD palm oil ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO. Dari Kejaksaan Agung sendiri memang sudah melakukan penyelidikan dan sudah menaikkan ke tingkat penyidikan terkait dengan dugaan adanya perbuatan melawan hukum kebijakan wajib pasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri ini. Tadi disampaikan langsung atau Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengumumkan langsung penetapan para tersangka. Dan ia menyebutkan perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian perekonomian negara. Ada yang sampai Pak? Sudah terlihat sudah? Sama siapa? Baik, pemirsa kami akan jeda sejenak. Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV bersama saya Zakia Arfan. Pemirsa, tadi baru saja dari Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin menetapkan Direktur atau Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak IWW, ada 3 tersangka lainnya yang juga ditetapkan dari pihak swasta, yakni MPT, SMA, dan PT. Dan saat ini terhadap 4 tersangka ini sudah dilakukan penahanan di tempat yang berbeda selama 20 hari. Kasih statement, Pak. Tadi dikatakan juga ini 4 orang ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan hukum, diantaranya adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor dan dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Pak, kasih statement, Pak. Pak, benar, Pak. Bapak dipitnah, Pak. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Kejaksaan Agung sudah bergabung bersama kami reporter Diandra Mukni. Diandra. Baik, Diandra, tadi apa saja yang disampaikan lebih detail lagi begitu oleh Jaksa Agung terkait dengan 4 tersangka yang ditetapkan terkait dengan kasus minyak goreng ini? Baik, selamat sore pemirsa. Pada hari ini dari pihak Kejaksaan Agung sudah merilis terkait dengan tersangka-tersangka yang ditetapkan pada hari ini terkait dengan pemberian izin minyak goreng yang sebetulnya ini melawan hukum. Dan pada hari ini ada 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya adalah dengan inisial IWW yang mana merupakan seorang pejabat eselon 1 di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tepatnya adalah seorang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Ia disebut melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan secara melawan hukum terkait izin ekspor pada 4 perusahaan minyak sawit, yang mana ini diantaranya adalah Permata Hijau Group, lalu Wilmar Nabati Indonesia, PT Musimas Nabati Asan, dan juga PT Musimas. Dan sementara itu terkait tersangka lainnya, di sini ada 3 tersangka lainnya, yaitu ada SMA dengan inisial SMA yang merupakan Senior Manager Corporate Permata Hijau, lalu juga ada MPT dan juga PT yang masing-masing ini merupakan ada pejabat dari perusahaan Permata Hijau dan juga ada dari Wilmar Nabati serta dari juga Multimas Nabati Asahan. Sementara itu
keempat perusahaan ini disebutkan bahwa mereka mendapatkan persetujuan ekspor dari Dirjen Kemendak RI ini, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor karena dan juga dari sebelumnya memang dari Kementerian Perdagangan seharusnya tidak memberikan izin tersebut karena harus memberikan jatah kepada di negara Indonesia sendiri sebelum diekspor, yaitu minimal 20% dari total ekspor tersebut. Dan sesuai dengan perbuatannya, dari pihak Kejagung sendiri menyebutkan bahwa perbuatan ini telah melanggar pasal 4 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, C terkait dengan Undang-Undang Perdagangan. Dan berikut kita simak bersama pernyataan langsung dari Jaksa Agung Burhanuddin. Ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. 3. Tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. 3 tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO RDB palm oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebunan ini. Demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Diandra Mukni atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan Breaking News Metro TV bersama kami. Saya Zakia Arfan. Selamat sore, sampai jumpa.